Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang metode klasifikasi naive Bayes dalam data mining. Oke, sebagai pengantar, pertama, naive Bayes merupakan salah satu metode pembelajaran supervised. Jadi kalau diingat, supervised itu apa? Metode pembelajaran yang labeled data. Artinya adalah struktur datanya ada X dan ada Y. Tentunya Y-nya adalah kategori. Kemudian naive Bayes menggunakan konsep peluang bias. Ini tinggal di review atau diingat. Peluang bias adalah jika peluang Y given X, maka dihitung dengan peluang X given Y dikali PY yang dibagi dengan peluang X. Nah, dalam menghitung peluang X given Y untuk X1 sampai Xn itu diasumsikan saling bebas. Nah, konsep inilah sehingga namanya menjadi naive Bayes. Karena seharusnya nanti kalau kita bayangkan struktur datanya kan pasti ada X1, X2, X3 sampai Xn. Harusnya tidak bisa langsung diasumsikan saling bebas. Bisa saja X1 dipengaruhi X2 dan seterusnya. Tapi dalam Bayes sudah diasumsikan bahwa saling bebas. Oke, umumnya naive Bayes digunakan dengan struktur data X yang kategorik dan Y-nya kategorik. Jadi dua-duanya kategorik. Tetapi ada juga penggunaan naive Bayes dengan X merupakan data kontinu. Itu sudah tersedia di berbagai paket R dengan metode yang berbeda-beda. Misalnya untuk data kontinu itu ada pendekatan Gaussian naive Bayes. Berarti kalau dari namanya ini berarti datanya nanti peluangnya atau peluang dari datanya itu dihitung dengan menggunakan sebaran normal. Ada juga beberapa PKR untuk fungsi naive Bayesnya itu menggunakan opsi dari data kontinu dikategorisasi lagi. Dan dari kategorisasinya itulah dihitung langsung menggunakan naive Bayes dengan menggunakan X kategori. Nah, adapun algoritma naive Bayes, yang pertama kita menghitung peluang kelas tabel respon. Jadi kan respon kan kategorik. Jadi I. Jadi bisa jadi kategorinya ya tidak 0, 1. Jadi kita hitung peluangnya, kemudian hitung conditional probability-nya XK given YI untuk setiap X ya, X1, X2, X3 dihitung. Kemudian peluang XK-nya berapa, nanti tinggal dihitung peluang biasnya. Yang terakhir adalah menentukan kelasnya. Nah, dalam menentukan kelasnya, kita menentukannya berdasarkan besarnya peluang. Semakin besar peluangnya, berarti dia masuk ke kelas tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan ilustrasi menggunakan Excel dan R. Oke, pertama kita lakukan adalah ada contoh diberikan sebagai berikut. Ada 6 nasabah, namanya, umurnya, penghasilannya, ini pengecekan oleh Bank Indonesia, kemudian keterangan kreditnya. Jadi respon kita pada variabel ini adalah apakah orang-orang ini diberikan kredit atau tidak. Jadi kategorinya ada 2, ada ya dan tidak. Nah, kemudian ada orang baru namanya Dian. Kategori umurnya di atas 30, penghasilannya sedang, BI checkingnya baik. Maka kita harus tebak, dia diberikan tebak atau prediksi apakah keterangan kreditnya iya atau tidak. Nah, kalau menurut algoritma, yang pertama kali kita lakukan adalah menghitung peluang label respon ya. Responnya kan ada iya dan tidak. Jadi kita hitung, pertama untuk peluang ya. Peluangnya itu dihitung menggunakan konsep proporsi ya. Jadi misalnya yang ini, mudah-mudahan masih kelihatan. Ini, ya-nya itu didapat dari 4/6. 4 dari mana? Ya-nya muncul 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Makanya 4/6. Proporsi, konsep proporsi. Berarti sebaliknya tidaknya itu 2/6. Karena tidaknya muncul 2 kali. Oke, langkah pertama selesai. Langkah kedua menghitung conditional probability untuk setiap X-nya. Jadi X pertama dulu, umur. Oke, perhatikan untuk menghitung X-nya, biar lebih simpel, kita sesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Jadi kalau ditanyakan kasus yang khusus Dian, dia adalah di atas 30 ya. Berarti kita menghitung peluang di atas 30 given ya. Peluang di atas 30 given tidak. Kemudian misalnya penghasilan sedang, berarti peluang sedang ya, peluang sedang tidak.
Jadi untuk semua level Y dibuat. BI-nya baik, berarti baik. Peluang baik ya, peluang baik tidak. Nah, misalnya untuk peluang di atas ya, di atas 30 ya. Nah, untuk memudahkan melihat proporsinya, kita bisa gunakan pivot table. Ambil dari insert, kemudian pivot table. Oke. Nanti akan muncul seperti ini, yang baru, pivot. Kemudian ambil keterangan kredit taruh di columns. Taruh juga keterangan kredit di value. Pastikan dia dalam bentuk count. Kemudian tadi kan umur, maka umurnya taruh di baris. Nah, sudah. Kita memperoleh double pivot seperti ini. Yang kita butuhkan adalah peluang di atas 30 given ya. Berarti perhatikan dulu karena given ya, perhatikan kolom ya. Nah, kolom ya, kemudian lihat di atas 30 berapa? Ada 2. Berarti peluang di atas 30 given ya itu adalah 2/4. Oke, makanya di sini 0,5. Oke. Berarti kalau yang ini, yang ini 2/4. Oke. Berarti kalau tidak, berarti perhatikan kolom tidak, kemudian lihat di atas 30 1/2. Oke. Di atas 30 tidak, ini ya, 1/2. Oh, ini 1/2. Oke, tidak salah paham. Oke. Sekali lagi kita coba, berarti sekarang penghasilan sedang ya, sedang tidak. Berarti kalau penghasilan yang di sini diganti penghasilan, berarti kan sedangnya ya, ini sedang, berarti ya. Perhatikan ya, baru sedang 2/4. Maka di sini kita isi 2/4. Ini 2/4. Oke. Kemudian yang di sini sedang tidak, ini 02, berarti ini 0. Oke, begitu seterusnya untuk BI checking. Oke, lanjut ke yang ketiga. Kita menghitung peluang X ya. Peluang di atas 30. Kalau peluang tadi di atas 30 berarti umur, kembalikan. Di atas 30 itu ada 3 dari 6. Nah, berarti di sini 3/6. Oke. Peluang sedang. Ini kita setting ulang lagi. Penghasilan. Sedang itu ada 2/6. Makanya kita tulis 2/6. Oke. Begitu seterusnya. Nah, setelah terbentuk semua peluang tadi, kita menghitung peluang ya di atas 30. Peluangnya di atas 30 tadi berarti peluang di atas 30 given ya dikali peluang ya dibagi dengan peluang di atas 30. Jadi tinggal dimasukkan. Peluang di atas 30 dikali dengan, dan kelihatan ini D16 yang ini dikali dengan D12 yang ini itu kurung dibagi dengan D28 yang ini di atas 30. Oke, hasilnya. Begitu juga untuk tidak. Kalau tidak, berarti peluang tidak dikali peluang di atas 30 tidak dibagi dengan di atas 30. Oke, sampai dapat semua dibuat. Dapat semua, baru kita tulis peluang yes given X. Berarti X1, X2, X3. Nah, ini kita gabungkan. Nah, disinilah berlaku konsep naifnya. Harusnya ini tidak bisa dikalikan, tapi karena sudah diasumsikan saling bebas, maka bisa dikalikan. Maka untuk yes, itu tinggal dikalikan saja. Untuk ya, untuk semua ini. Di atas 30, sedang, baik. Dikalikan. Kemudian ini juga dikalikan. Oke, ketemulah nilai peluang terakhirnya. Inilah yang akan menjadi cut-off penentu kita. Apakah kelasnya bukan yes ya? Ya atau tidak. Nah, kalau dilihat, cara milihnya adalah ambil yang paling besar. Berarti di sini peluangnya lebih besar daripada tidak. Sehingga keputusannya pada data Dian ini akan diberikan kredit. Oke, sekian untuk contoh Excel. Berikutnya kita lanjut ke contoh R. Oke, lanjut ke contoh R. Pertama ada 3 library yang kita gunakan. S1071 untuk naik biasnya, Caret untuk confusion matrixnya, dan ML Bench untuk data contoh yang akan kita gunakan. Nah, untuk sintaksnya sendiri, itu kita bagi menjadi
4 bagian. Kita bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, input data, bagi data training, kemudian training, pemodelan pada training, predict, setelah itu evaluasi, prediksi. Oke. Nah, bagian pertama dulu untuk input data. Kita pakai data dari ML Bench ya. ML Bench. Ini. Nah, untuk pada bagian input data, ingat pada bagian terpentingnya adalah memastikan bahwa data Y-nya sudah faktor. Nah, pada data ini Y akan kita gunakan pada kolom 1. Ini sudah faktor ya. Nah, lainnya juga X-nya sudah faktor. Berarti kita mau pakai naive Bayes khusus kategori. Nah, kemudian membagi data training dari data testing. Nah, pada sintaks ini saya pilih 0,7, artinya trainingnya 70, testingnya 30. Oke, kita running. Ini harus kalau bisa ada set sheet-nya biar tetap walaupun berapa kali di running. Oke, kemudian melakukan pemodelan. Ini tinggal di running saja, naive Bayes, ini Y-nya. Kemudian di running. Oke, di sini tanda titik berarti otomatis untuk semua X ya. Yang diinput adalah data train. Data train dengan Y di sini. Kecuali data test, ini -1, berarti tanpa Y, dia dipisahkan. Kemudian kita predict. Oke, setelah prediksinya jalan, ini tinggal pakai confusion matrix. Selesai, sudah keluar akurasinya sebesar 0,9237. Sensitivity-nya juga cukup tinggi, 0,9268. Specificity-nya juga cukup tinggi, 0,9184. Oke, sekian, terima kasih.